Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidi dengan NIM 206111000201 dari kelas PGSD 3D. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang istilah dalam sastra yang ditugaskan oleh Bapak Pariska Indra Perdana selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan seni. Simak video berikutnya. Baik, saya akan bacakan istilah-istilah dalam sastra serta kaitannya dengan mata pelajaran. Yang pertama ada abayan. Abayan, istilah filologi yang diambil dari bahasa Inggris yaitu trivialization. Abayan adalah penghilangan atau pengubahan bagian naskah yang dianggap tidak berarti atau tidak dipahami oleh penyalin. Yang kedua ada absurd. Dari istilah bahasa Inggris, absurd makna kata absurd adalah tidak masuk akal, mustahil, menyimpang dari kebenaran atau logika umum. Yang ketiga ada adagium, ungkapan tradisional yang diterima sebagai suatu kebenaran, contoh orang sabar kekasih Allah. Adagium ada hubungannya dengan istilah lain yang menyatakan suatu kebenaran umum seperti aforisme, maksim, pepatah, dan peribahasa. Di dalam teks-teks sastra, khususnya fiksi dan drama, adagium sering ditemukan dalam dialog para tokohnya. Yang keempat ada adaptasi. Berasal dari bahasa Inggris yaitu adaptation, pengolahan kembali suatu karya sastra ke dalam bahasa lain dengan menyesuaikan unsur-unsurnya pada lingkungan budaya bahasa sasaran itu. Yang kelima ada addendum. Dari istilah Latin dan Prancis addition, tambahan atau sesuatu yang ditambahkan, misalnya appendix yang ada pada buku. Bentuk jamaknya addenda, istilah lainnya lampiran dan tambahan. Yang keenam ada afektasi. Dari istilah Inggris affectation, maksud istilah ini adalah tingkah laku atau tindak tanduk yang dibuat-buat untuk menimbulkan kesan tertentu pada orang lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita rekaan atau drama. Yang ketujuh ada aferesis. Dari istilah Latin afaeresis, pemenggalan huruf awal atau suku awal kata, misalnya tirta marta untuk tirta marta, kan untuk akan. Yang kedelapan ada affective fallacy. Dari istilah Inggris yang berarti salah nalar atau sesat pikir dalam menilai karya sastra, yakni dengan mendasarkan penilaian itu pada pengaruh emosional karya itu terhadap pembaca, suatu pengeliruan antara karya itu sendiri dan apa yang diakibatkan olehnya. Yang kedelapan ada aforisme. Dalam bahasa Inggris disebut aforis dan dalam bahasa Prancis aforisme. Maksud istilah ini adalah pernyataan yang padat dan ringkas tentang suatu sikap hidup atau tentang suatu kebenaran umum. Peribahasa seperti Allah bisa karena biasa mempunyai ciri aforisme. Yang ke-10 ada akronim. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani akros dan anima, dan dalam bahasa Inggris disebut akronim dan dalam bahasa Prancis disebut akronime. Maksudnya kata ringkas yang dibentuk dari huruf awal suku kata beberapa buah kata yang berturutan. Yang ke-11 ada alegori. Dalam bahasa Inggris disebut alegori dan dalam bahasa Prancis disebut allegorie. Makna istilah ini adalah cerita yang digunakan sebagai lambing, ibarat atau kias untuk mendidik, terutama moral atau untuk menerangkan sesuatu. Yang ke-12 ada akrostikon. Adalah satu bentuk penulisan saja atau puisi. Huruf-huruf pertama setiap lari bila dirangkaikan menampilkan nama seseorang, peristiwa, dan sebagainya. Kadang-kadang juga diambil kata pertama dari setiap lari. Yang ke-13 ada balada. Balada, istilah sastra sajak sederhana yang menceritakan cerita rakyat yang mengharukan, kadang-kadang dinyanyikan, kadang berupa dialog. Yang ke-14 ada cerita berantai. Istilah sastra cerita yang di dalamnya mengandung cerita lain. Pelaku atau peran dalam cerita itu bercerita. Yang ke-15 ada prosa. Sebuah karya sastra yang berbentuk tulisan berupa karangan bebas dan umum yang tidak bergantung pada irama maupun kemerduan bunyi layaknya puisi. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan mata pelajaran. Yang nomor 16 ada adlib. Istilah yang berasal dari bahasa Latin adlib, maksudnya adalah penambahan, misalnya dengan improvisasi kata-kata dan gerak dalam suatu pementasan. Berasal dari bahasa Latin ad libitium, dengan senang hati. Kaitannya melatih siswa untuk berpikir kreatif secara bebas sesuai keinginan masing-masing individu untuk menuangkan ide-idenya dalam suatu hal pementasan. Berkaitan dengan bahasa Indonesia dan SPDP. Yang ke-17 ada aksen. Aksen adalah ucapan dialek atau logat bahasa tertentu yang digunakan pelaku dalam cerita untuk menyatakan kedaerahannya. Contoh logat Betawi dan logat Batak yang digunakan pelaku dalam berdialog dengan pelaku lainnya. Kaitannya melatih siswa agar mengenal logat bahasa antar daerah satu dengan daerah yang lain, yang mana logat bahasa tersebut merupakan keunikan atau karakteristik dari suatu wilayah daerah. Berkaitan dengan bahasa Indonesia, IPS dan SPDP.
Yang ke-18 ada akumulasio. Istilah gaya bahasa akumulasio adalah gaya bahasa yang biasanya dipergunakan untuk keperluan retorika atau berpidato dengan cara merangkaikan sejumlah kata yang kurang lebih memiliki makna yang sama dan menunjukkan arah pada klimaks. Kaitannya, melatih siswa untuk mengenal dan menggunakan gaya bahasa dalam berbicara atau retorika, yang mana dengan retorika ini bisa membuat pandai atau lancar dalam merangkai kata saat berbicara di depan umum, dan menambah kreatif siswa dalam mencari atau menentukan kata yang memiliki makna yang sama yang menunjukkan arah pada klimaks, berkaitan dengan bahasa Indonesia dan SPDP. Yang ke-19 ada akulturasi. Proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi sejarah timbal balik dalam karya sastra. Akulturasi sering terjadi akibat transmigrasi, peleburan suku bangsa, perkawinan antar bangsa, dan lain-lain. Realisasinya dapat dilihat dalam adat istiadat, sistem ekonomi, dan tata cara hidup sehari-hari. Kaitannya, membantu siswa dalam mengetahui hasil akulturasi dalam seni sastra seperti hikayat, babat, syair, dan suluk, yang semuanya itu merupakan akulturasi antara seni sastra budaya Islam dengan budaya non-Islam yang dulunya digunakan dalam menyebarkan agama Islam, berkaitan dengan SPDP dan agama. Yang ke-20 ada ab ovo. Kata ini dalam bahasa Latin berarti memulai dari telur. Dalam dunia sastra inilah digunakan untuk menggambarkan alur yang dimulai dari awal rangkaian cerita. Misalnya sebuah cerita dimulai dengan masa kecil tokoh meningkat ke masa remajanya, selanjutnya masa tuanya. Kaitannya, siswa dapat mengetahui alur dari sebuah cerita sehingga akan meningkatkan pemahaman siswa kepada pembaca tentang bagaimana suatu peristiwa dapat berhubungan dengan peristiwa lainnya, serta menambah kreativitas siswa dalam menggambarkan sebuah cerita, yang mana ab ovo ini menggunakan alur maju, berkaitan dengan bahasa Indonesia dan SPDP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.